Waktu pagar itu, dia kan di pagar ya, memang dekat dengan gawang memang, di pinggir garis. Tendangnya ini keras, loh begitu di depan Hambali itu, dia tunduk, nggak dikop tapi tunduk. Nah saya di belakangnya kan nggak sempat reaksi, jadi kena muka saya yang geblak. Rasanya apa itu Bang? Waduh, kayak diantem yang sak kampung rasanya. Selamat sore kawan-kawan. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-balan bersama saya Miftahul Fahamzah. Nah, kalau bicara ini ya, sepanjang Sidoarjo. Sebenarnya nama aslinya itu, nama resminya adalah Kecamatan Taman Sidoarjo. Cuma orang-orang umumnya nyebut Sepanjang. Nah, bicara Sepanjang, sekarang kiper Persebaya itu kan dari Sepanjang, Satria Tama. Tapi jauh sebelum Satria Tama bermain di Persebaya, jauh sebelum Satria Tama lahir, ada arek Sepanjang yang lebih duluan menjadi kiper Persebaya, M. Ridwan. Nah, Oma Bal-balan kali ini bertamu di rumah, saya manggilnya Abah Ridwan. Selamat sore, Abah Ridwan. Selamat sore, saya nggak sore, wis bengi ya. Iya. Kenapa sore, Abah Ridwan? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Iya, benar. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa sebelum Satria Tama jadi kipernya Persebaya, lebih dulu Abah Ridwan ngawal Mister Gawangnya, berada di bawah Mister Gawangnya Persebaya. Tahun berapa, Pak, jenengan di Persebaya itu? Saya masuk Persebaya itu tahun 74, junior Persebaya, sampai tahun 86. Ya. Tapi sebelum Persebaya, saya di Sidoarjo dulu, di Persida. Nah, di Persida itu, ya teman-teman ada Wakit, ada semua ya, Dargo, ada itu, Mas Rukin, ada Mahfud, ya, bapaknya Yaki itu. Oh, ya. bapaknya Muzaki ya, mantan pemain ya. Persebaya itu ya? Nah itu terus Soke ya itu, tapi di Persida dulu itu nggak semewah sekarang gitu loh. Dulu kalau main naik truk dikasih. Tahun berapa, Pak, di Persida itu? Kira-kira tahun 72-73 ya. Karena dulu itu Kapolresnya masih Pak Taufanuddin, tim manajernya itu Pak Heri. Kalau latihan minumnya banyu pet, goblok. Banyu kran itu? Iya, ya di kran di Jenggolo itu. Jadi enggak ada minum, ya itu ambek dangak ngono. Ya itu asiknya dulu. Tapi air dulu kan masih masih istimewa, seger. Iya, yang goglo itu, Mas. Maka saya di Sidoarjo sudah lama. Jadi kalau main itu ya naik truk, sego bungkusan, terus manganin iso ribet asem. Nah, jadi kalau tur itu pakai truk? Pakai truk. Katanya dulu di truk itu dikasih kasur gitu, Pak? Iya, dikasih kasur. Dibeberi kasur gitu untuk ya lesehan. Ya, zaman dulu itu lesehan. Jadi kalau mau jauh gitu ya nanti lihat pohon asem yang rindang, baru berhenti truknya makan. Iya. Itu asiknya dulu. Berarti dari Persida Sidoarjo duluan, baru masuk ke Suryanaga. Suryanaga dulu ya? Suryanaga dulu. Suryanaga, habis Suryanaga masih itu terus dicemat itu di Persebaya Junior gitu loh. Kalau Persebaya seniornya tahun berapa, Pak? Tahun 76. 76 ya? Ya, sampai 86 tadi ya? Sampai 86. Akhir 76. 86. Berarti ikut jadi bagian tim Persebaya yang juara musim 77-78 itu ya? Yang itu zamannya Rusdi ya itu ya? Iya, itu iya zamannya tapi Hadi Esmanto, ya, Joko Malis itu ya? Saya masih cadangan. Oh, masih cadangan. Oh, kiper utamanya Suharso. Harso. Malang. Tapi itu sudah masuk di Persebaya ya? Persebaya. Lah, Pak, proses masuknya Persebaya dulu bagaimana, Pak? Dari Sidoarjo, dari Persida, diambil Suryanaga,
masuk ke Persebaya. Prosesnya gimana? Ya prosesnya kita ikut Suranaga dulu, terus kita itu tahun 74 itu dikirim karena ada Persebaya Junior itu untuk apa itu persiapan Suratin Cup. Nah itu ya, itu kita masuk situ. Nah, masuk di situ itu tidak segampang sekarang gitu loh. Dulu kan memang betul-betul pilihan gitu loh, ya. Apalagi kalau waktu itu ya masih zaman Pak Joko Sutopo, ya. Nendang kornel kalau nggak masuk lapangan besok nggak boleh latihan, disuruh nendang kornel tok. Itu prinsipnya Pak Joko Sutopo gitu. Kornel harus masuk di lapangan, maksudnya nggak keluar gitu loh. Nah prinsipnya Pak Joko kalau gitu. kiper, kalau kiper itu ya gitu, ada satu nggak boleh ada dua. maksudnya? Kalau kemasukan satu tidak boleh ada kemasukan lagi. Jadi kan dua, nggak boleh Pak Joko prinsipnya begitu. Dan itu dipegang Oh iya, saya pegang terus, makanya saya nggak pernah kemasukan ya dakon gitu ya sekarang. Ya. Itu prinsipnya Pak Joko Sutopo itu gitu. Jadi harus berani gitu loh. Karena kan dia militer. Mana-mana yang bawa pistol gitu loh. Repot sama militer nih ya. Nah Pak, akhirnya bisa menjadi tim inti Persebaya itu tahun berapa Pak? Jadi kiper utamanya Persebaya? Nah itu waktu teman-teman persiapan untuk Galatama. Nah, semuanya hijrah ke Galatama. Berarti persiapan 7980 itu ya? 78 ya. 78 menuju 79 ya? 78 79 itu kan sudah resmi ya. Tapi 78 itu pencari itu bibit-bibit untuk Galatama. Nah, waktu itu saya sudah diangkat pegawai negeri gitu loh. Jadi saya enggak ngikuti karena saya sudah minta masukan dari tukang beca, dari orang-orang awam lah. Tapi prinsipnya itu jangan Galatama ini loro gak dibayar. Tapi naik pegawai negeri, loro tetap dibayar, itu masukan. Akhirnya saya milih pegawai negeri. Dan akhirnya jadi kiper utama Pak? Ya, karena habis sudah ya. Karena itu udah habis ya. Diangkat itu dari Pelapon itu, membentuk tim baru itu, Pelapon itu. Tapi ya gitu, akhirnya muda-muda semua memang. Ya, yang juara itu Suratin Cup diambil semua, tarik semua anak-anak itu, kumpulkan itu. Bagus-bagus memang. Dan di fase itu kiper utamanya Abah Ridwan, lalu ada Sasono Handito ya? Ya, Sasono Terus Handito. Kemudian muncul Putu Yase ya? Itu Putu Yase kiper ketiga kan? Ketiga. Istimewa Pak Ridwan berarti ini. Padahal kalau ngomong kiper itu kan orang selalu Putu Yase. Iya. Tapi di era awal-awal itu Putu Yase jadi kiper ketiganya. Ketiga. Nah, Pak Ridwan, itu kan jadi kiper utama ya? Iya. Pasti bebannya berat. Nah, dan apalagi di bawahnya ada Sasono Handito, kemudian ada Putu Yase untuk menjaga performa agar terus bisa jadi kiper utama. Latihan yang dilakukan Pak Abah Ridwan itu apa sebenarnya? Ya karena Pak Joko, motonya Pak Joko itu ya ada satu, tidak ada dua. Itu. Jadi kalau kemasukan satu, jangan sampai lagi kemasukan lagi, jangan jadi dua. Itu jadi saya pegang motonya Pak Joko itu gitu loh. Ya orang awam, orang militer tapi ya masuk akal gitu loh. Jadi kalau kemasukan satu tidak ada kemasukan lagi. Ya cukup satu itu. Hanya pemain depan harus membalas. Tapi bawang tidak boleh kebobolan lagi gitu loh. Karena kesalahan sedetik skor itu berubah. Oh iya. Nah itu loh. Ya masuk Pak Joko ngomong gitu. Skor itu berubah. Main depan nggak ada apa itu kiper kosong, nggak masuk. Ya tetap skornya gitu loh. Masih 0-0. Tapi pemain belakang harus itu harus kuat mentalnya ya, mutunya harus ya itu. Jadi ada satu, tidak ada dua gitu loh. Kalau latihan fisiknya Pak? Nah, latihan fisik itu waduh itu paling berat. Disuruh terbang itu di Tambak Sari itu dari utara sampai selatan. Loncat gini loh. Gitu. Jadi memang dulu itu harus kuat ya. Lari itu dari Tambak Sari sampai Kenjeran Lama itu PP. Apa diterap itu 100 kali yang VIP loh. Oh, ngetrap naik lari. Tribun itu ya? Iya, 100 kali. Habis itu disuruh lari ke Kenjeran balik lagi? Kenjeran dulu. Jadi ke Tambak Sari, ke Kenjeran Lama itu ya. PP, istirahat dulu, minum-minum, langsung diterap itu 100 kali. Gila, makanya kan dulu kan nggak boleh minum main bola. Wong
boleh minumnya di istirahat sama akhir bubar. pertandingan. Iya. Wong kejat-kejat ya sakit. Tahu minum di kartu kuning kok. Waduh. Loh itu loh. Dulu itu jadi memang harus kuat gitu loh. Nah itu harus kuat itu yang pernah Pak Ridwan kan pernah bilang juga latihan sendiri ya latihan di sendiri. rumah sepanjang ini ya. Itu model latihannya ya saya latihan itu ya kalau Jumat habis sholat Jumat itu saya pakai training ya saya lari di sebelah rel itu dari sepanjang ini sampai RSI Wonokromo PP. Lalu aku ke Krian siang itu jam 1 gitu loh. Jadi di sampingnya rel kereta api. Iya kan ada jalan setapak itu tuh ya itu itu panas itu. Jadi memang harus kuat soalnya kali itu loh. Jadi mau pemain dulu itu nggak ada yang cengeng. Sekarang itu memang sekarang dikasih minum tapi nggak kuat. Waktunya sama. 90 menit tambah 15 kali 2 kan sama. Iya. Tapi kenapa boleh minum atau nggak kuat? Nah itu kan perlu tanda tanya di situ gitu loh. Karena dulu latihan fisiknya memang harus kuat. Kalau nggak kuat itu jangan tanya udah itu loh. Genjot udah itu habis-habisan itu loh. Lah Pak, di kiper era dulu itu kan yang menarik itu ya. Kan dulu nggak pakai apa ya, nggak pakai sarung tangan. Ya, kaos tangan. Kaos tangan lah. Itu kan rentan sekali cedera, Pak. Iya. Pak Ridwan pernah mengalami cedera yang sangat parah nggak Pak di tangan ini? Ya pernah di jari ini. Ya jari saya ini 4 ini masih kelihatan. Ini sama Persema ini. Kalau tidak salah Hari Ratu dulu yang lepas. Begitu itu disodor, Riono kalah start. Hari Ratu kan cepat. Dia di kaki Hari Ratu saya ambil, gitu loh. Nah, begitu mau tendang itu ya ambil tangan saya itu tidak kuat nahan yang saya telunjuk ini. Loh gitu itu loh ya. Saya tunjukkan Pak Joko Sutopo. Oh, ada ambek nyawa ini terus main. Waduh. Gandeng kan gitu. Bodoh sampai ketawa. Loh ya urusan. Jadi tak pukuli ton, enggak saya pegang wong ini tangan udah enggak kuat. Iya, sudah kelihatan putih gini. Gitu loh. Tulangnya kelihatan. Iya, kelihatan gini loh. Ini di jahitan masih ada nih 4. Kayak di staples gitu tok. Nah, ini lo gitu lo ganti lo ndak boleh. Waduh. Ada mbek nyawa lho ya. Wah, iya wis almarhum Bodre ketawa tok. Antem mana ya, tidak saya pegang, tak pukul tok, pokoknya tak tendang wis, tak buangi. Ya, memang nggak lama ya waktu habis, tapi kan kalau cederanya ini kan fatal karena di tangan saya kan pegang gitu loh. Ya. Nah sekarang main bola kok dihantem itu. Padahal main bola itu kan kiper, itu kan megang bola. Ya. Nah itu loh. Kenapa kok nggak mau dipegang? Nah itu loh. Saya heran ya. Prinsip sekarang itu main bola tapi nggak pegang bola. Itu loh. Karena apa? Saya lihat itu ya banyak yang itu salah semua. Padahal main bola ya betul ya Pak Joko itu. Pak Joko Sutopo itu, pokoknya kiper di persis di badannya harus dipegang. Bandingkan gitu. Nggak boleh tuh dipukul, kecuali kalau jauh boleh ditip. Tapi kalau di depan badannya dia harus dipegang. Nah, gitu loh. Dan di kota kecil itu, ini sudah wilayah. Ini wilayah, wilayah kiper. Makanya harus berani keluar. Nggak tahu dipukul, pokoknya itu wilayah kiper yang kecil itu, gitu loh. Apalagi bola-bola lambung, makanan kiper itu. Kecuali kalau di straight, di cross kencang ya itu masih harus ngitung kecepatan bola dengan kecepatan kita keluar. Nah, itu loh. Nah, harus ngitung itu gitu loh. Pak Joko Sutopo dulu, waduh militer soalnya. Repot ya. Wong hujan-hujan latihan Persibaya ya. Semua nongkrong karena hujan. Semua naik ya, harus di semua ya. Di tribun di Persibaya. Pak Joko datang itu nggak ngomong nggak apa, tapi yang lewat samping, nggak lapangan di Persibaya, lewat samping itu di Persibaya itu pakaian putih-putih langsung teng duduk di tengah lapangan. Bahannya brok gitu, apa ini nggak turun semua? Nggak ngomong dia, langsung ke tengah lapangan duduk, silo brok gitu. Jadi pemainnya langsung turun semua, latihan. Latihan akhirnya. Itu, jadi gitu Pak Joko Sutopo memang militer ya, disiplinnya itu harus betul-betul. Dan itu akhirnya tertanam ke pemain, Pak. Iya, pemain disiplinnya disiplin itu. Gitu. Iya. Nah Pak, Pak ini Pak ya. Saya pernah dapat cerita nih dari Pak Hambali, kakaknya Mustaqim ya. Oh iya. Ada cerita yang lucu. Waktu Yusuf Cup di Makassar ya. Makassar. Itu Pak Ridwan itu pingsan di pertandingan.
Gimana ceritanya Pak ini, Pak? Nah, ini ada tendangan bebas, memang Korea tuh ngotot karena masih 0-0 ya. Itu wah betul-betul kita itu wah udah setengah mati, Mas. Waktu pagar itu, dia kan di pagar ya. Memang dekat dengan gawang memang di pinggir garis. Tendangannya itu keras. Loh, begitu di depan Hambali itu, dia tunduk, nggak dikop tapi tunduk. Nah, saya di belakangnya kan nggak sempat reaksi. Jadi kena muka saya yang geblak. Rasanya apa itu Bang? Waduh, kayak diantem yang sak kampung rasanya. Banding bola dulu kan berat-berat. Iya. Kena muka, jadi ya nggak pernah refleks udah. Karena saya pikir Hambali itu dieding, wong lurus dia kok. Gitu loh, ketutup tuh gawang itu. Nggak tahu dia nunduk, jadi lepas pun. Lah saya kalau lepas, saya nggak korban gitu, ya masuk. Apalagi gitu nggak marah Pak Joko. Pak Joko kena rai, perah gitu. Waduh, ya saya geblak. Pingsan ya? Ya. Nggak melanjutkan pertandingan. Bisa kau mikir dong, konang-konang terus ya. Ya, tapi nggak bisa lihat karena bola itu keras gitu loh. Yusuf Cup itu, ya Bali itu. Waduh parah, tendangnya keras waktu itu. Kan Korea waktu itu sengsara masuk kan. Kita kan muda-muda, dikejar terus kemana dikejar gitu. Ada tendangan bebas itu sudah akhir gitu loh. Itu kenangan Iya. lucu ya? Lucu. Selain itu juga, kalau nggak salah itu, Abah Ridwan pernah cerita, lututnya itu pernah nabrak tiang gawang itu Ya. akhirnya jadi cedera Iya, itu ya? ya itu ya. Waktu itu sparring dengan Perkasa 78. Nah, waktu ditendang itu saya pegang waktu itu hujan. Hujan itu begitu saya terbang jatuh itu dia kan nggak bisa ngerem, lari terus. Nah, dulu itu kan apa itu tiangnya kan nggak kayak sekarang. Dulu kan jati Bukan besi kotak-kotak. bunder itu ya? Iya, bukan gitu, bunder gitu, kotak-kotak. Jadi kena sudutnya itu kayu itu, tiang itu, gitu, itu loh. Nah, itu sakitnya saya itu, gitu loh. Itu yang kemudian mempengaruhi. Iya, karena refleks itu, refleks ini. Lah Pak, ada momen yang apa ya, momen pertandingan yang paling berkesan nggak selama di Persebaya? Karena musim 83 kalau nggak salah itu kan Persebaya nomor 3 ya, ranking 3. Lalu sempat juga ya di akhir karirnya Baridwan 85, 86 masuk 6 kecil yang kalau gagal terdegradasi. Iya, itu. Nah, di sepanjang karir itu momen yang paling berkesan bagi Baridwan? Nah, waktu terkesan itu waktu saya diserang terus ya, main di Semarang ini, ya, sama Persipura. Hengki Pon, ya, semua pokoknya top-topnya Persipura ini. Ya. Begitu kita diserang terus, sudah menang kita itu 1-0, tapi waktu itu akhir-akhir itu diserang terus. Begitu Bodro kena, ya kena jatuh loh. Terus saya deketi, saya bisi, Bro, nggak usah bangun dulu, ini waktunya mau habis, saya sudah capek, ini mau kram. Yo wis, tak angkat-angkat gini dadanya kayak itu loh ya. Oh, perutnya diangkat. Iya, diangkat perutnya. Dan tahu Hengki Haipongi datang, mana yang sakit? Bodro disaduk. Tayang, jadi sakit semua, akhirnya sakit sungguh. Masuk rumah kepalanya ditendang? Iya, ditendang sama Hengki Haipong. Mana yang sakit? Disaduk, tayang, ya, semaput. Bawa rumah sakit. Padahal ya, memang waktunya kurang dikit gitu loh. Akhirnya kita tidak degradasi. Terus lagi yang waktu itu di Senayan, ulang tahun yang ke-50, PSSI. Nah, itu Wanto dari Asabab itu, anak Blitar ya. Dia, aku sudah capek ya. Dia enggak nyerang ke lawan, tapi nyerang ke saya. Kan aneh dulu. Kan, iya, bingung, capek dia udah. Oh, diajak lari terus. Waktu itu sama Medan nggak salah. Itu loh. Ulang tahun PSSI yang ke-50. Saya teriak, saya mau ditendang ya. Jadi balik, kan aneh gitu loh. Memang sudah capek ya, orang capek gitu. Jadi sudah habis, dia sudah linglung gitu loh. Ya itu Suwanto itu, backnya Sabab itu. Malah mau nyerang saya, kan aneh. Balik, loh itu diteriak itu. Wah, akhirnya dibuang sama dia. Karena sudah orang capek ya itu gitu loh. Itu makanya, momen lucu tapi sangat berkesan ya. Berkesan. Akhirnya Baridwan memutuskan pensiun di musim 86 itu, Pak ya? Iya. Setelah itu muncullah ya yang jadi kiper utamanya ya, Putu Yase. Putu Yase, ya. Itu kenapa memutuskan pensiun, Pak? Apa memang ya karena
luka saya ini kalau saya refleks, karena kan saya punya kecepatan refleks ya. Begitu saya tumpuan karena harus spontanitas, itu terasa gitu loh. Nah, saya kalau itu wah saya lebih baik, apalagi kantor dibilangi sampai pimpinan, "Dek, gak tahu abal-balan niku." Jadi ya Lord majomu lho sampai iku apa lumut tok ya. Akhirnya saya ya tahu diri lah, ya sudahlah gitu. Akhirnya saya mundur gitu aja wis. Dan konsentrasi di PU. Ya, PU Provinsi. PU Provinsi ya, Pemprov Jatim ya. Pemprov Jatim itu saya konsentrasi. Nah, dulu itu kan ini, Pak. Saya masih sempat ketemu Abah Ridwan ya berkali-kali ketemu di lapangan dulu. Jadi pelatih kipernya Persida Sidoarjo. Ya, aktivitasnya sekarang apa ini? Yang sekarang saya? Enggak. Ya ini kalau itu ya anak-anak itu kan sekarang ada COVID, jadi harus berhenti memang semua total. Sudah nggak ngelatih lagi? Ya ngelatih kalau itu ya di YPM itu gitu. Anak-anak sekolah sekarang ya juga libur gitu loh. Jadi ya sudah memang total ini. Memang di rumah saja? Iya, ya kalau itu ya main veteran-veteranan itu ya, mantan-mantan All Star itu aja. Untuk happy aja, yang penting kan ketemu semua ya, Riono, ya Wayan, ya semua ya. Yang itu viral datang semua, wis pokoknya ya butuhnya silaturahmi aja. Gitu. Didolok Sabtu pagi gitu loh. Iya. Nah, yang lucu dulu itu gitu ya, veteran dulu kan All Star Persibaya kan Tambak Sari. Iya. Nah ya, dikasih di situ almarhum ya. Almarhum siapa ini? Ini Bodro, nendang Kornel. Nendang Kornel nggak sampai di gawang. Teriak, "Wan, lapangan ini tambah ombo yo." Semua ketawa. Kan aneh. Jadi, udah, lapangan ini gak ombok, ini sing tuwek. Ketawa semua itu, Rudiger ketawa. Wes gak bal-balan, kene ngalih. Terus nanti dong. Nah, gone iku Pertamina. Oh iya enak lapangan sekak. Lucu itu. Ketawa semua kepinggir-pinggir. Tendang Kornel lho, Bodro nggak nyampe gawang. Jatuhnya bola lho. Katanya lapangan tambah ombo. Lucu itu. Sekarang usia berapa Pak Ridwan? 69 70 mau 70. Mau 70. Iya. Tapi kelihatan masih muda kayak seumuran saya aja. Ya alhamdulillah kita itu berdoa aja ya karena menunggu urutan. Nah, itu loh. Kita harus ya ingat terus lah sama yang di atas, semua itu yang atas ya. Nah, dia harus memang itu semua manusia ya. Karena tidak boleh diminta, tidak boleh ditolak. Nah, itu. Ya harus. Nah ini kawan-kawan, obrolan bersama Abah Ridwan, M Ridwan, mantan kiper Persebaya, arek sepanjang. Sebenarnya ini bukan hanya arek sepanjang pertama di Persebaya. Kalau nggak salah ya, berdasarkan catatan ini, arek Sidoarjo pertama yang ada di Persebaya. Iya, nggak ada lagi. Memang satu-satunya di Kabupaten Sidoarjo yang di Persebaya saya. Gitu loh. Dan saya main inti semua terus, nggak pernah saya cadangan sampai saya itu pensiun ya. Akhirnya ada di pertengahan jalan ada soke, yang tulangan tambahan itu soke tulangan, sabab masuk gitu. Terus kemudian muncul Muharram Rusdiana. Ya Muharram itu gitu loh, karena Muharram saya ajak ke Suranaga gitu loh. Nah ini jadi tahu kan bahwa selain Satria Tama sepanjang dulu ada namanya M Ridwan sebagai penjaga gawang. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Omah Bal-Balan. Terima kasih Abah Ridwan atas waktunya ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Nggak ada salahnya. Banyak kebaikannya. Itu dulu kawan-kawan. Selamat sore.